Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, susupan ideologi yang akan menghancurkan ideologi Pancasila memang ini bukan sesuatu yang sederhana bagi saya. Karena lawan ideologi itu ya harus dengan ideologi kembali. Dan untuk meretakkan sebuah ideologi itu sangat susah. Ini masalahnya. Satu kali lagi, meretakkan sebuah ideologi yang sudah terpatri di dalam kepala ini sangat susah. Maka harus ada tandingan ideologi yang kemudian berusaha masuk untuk menghancurkan ideologi yang tadinya sudah kemudian melekat di dalam kepala. Dan ini susah. Tapi ini harus ada kesadaran di semua masyarakat Indonesia bahwa ideologi mana yang harus kita anut sebagai masyarakat Indonesia. Ya. Bahwa semua varian ideologi itu menawarkan kebenaran dan jalan kebaikan, itu ya pasti. Semuanya, ideologi apapun, dia punya visi dan misi yang kemudian ada baiknya. Tapi masalahnya untuk diterapkan di wilayah mana kebaikan itu, ini yang perlu kita catat dan pahami sama-sama. Di Indonesia, Pancasila itu sudah menjadi ideologi yang kemudian sangat baik untuk diterapkan di wilayah, di masyarakat yang heterogen, berbeda suku, agama, dan budaya, dinaungi oleh Pancasila. Mari kemudian kita telaah ini, NII, Negara Islam Indonesia. Orang-orang NII, ya di dalamnya orang-orang Islam tentunya. Dan saya pun tidak bisa menafikan diri bahwa saya orang Islam. Kalau mau ngotot-ngototan, saya pun ingin ada tegaknya khilafah. Islam menjadi panduan untuk seluruh warga Indonesia itu bergerak dan bersikap di dalam hal apapun, mau di dalam kemudian bahkan secara konteks hukumnya. Nah, memang dulu itu ada arogansi di tubuh kaum orang Islam juga ada, ingin mendirikan syariat Islam. Nah, kemudian itu tidak diafirmasi. Kenapa? Karena ya meskipun mayoritas di Indonesia adalah umat Islam, fakta itu sudah tidak bisa dibantah bahwa meskipun kebanyakan orang Islam, tapi ada orang lain juga yang mestinya orang Islam itu melindungi juga yang lain. Hadirlah kemudian Piagam Jakarta, ya, meniru Piagam Madinah. Bagaimana para petinggi negara ini dari semua kalangan dan golongan merembukan apa yang seharusnya dijadikan landasan oleh bangsa Indonesia ke depan sampai hari ini. Hadirlah Pancasila dengan butir-butirnya. Ya, itu sepakati semuanya. Nggak ada yang tersinggung dengan Pancasila. Nggak ada yang tidak dihormati oleh Pancasila. Nggak ada yang tidak diindahkan oleh Pancasila. Semuanya dinaungi oleh Pancasila. Makanya NII ini adalah salah satu organisasi yang punya paham ideologi yang ingin merusak ideologi Pancasila. Nah, ini masalah. Ingin memaksakan kehendak, ingin ego keyakinannya dipaksakan. Ya, ingin ego keyakinannya dipaksakan. Dan alhamdulillah tidak semua orang punya pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena ada ideologi yang lain yang itu pun kemudian mengindahkan ideologi umat Islam juga. Apa? Ya Pancasila itu sendiri.
Ya Pancasila itu sendiri. Gitu loh, saudara. Mudah-mudahan satu kali lagi kita semua sebagai warga Indonesia cepat menyadari jalan yang mesti dipilih, panduan yang mesti dipilih, ideologi yang mesti dipilih oleh masyarakat Indonesia. Ya. Semuanya punya karakter. Ya, Arab punya karakter. Dia kemudian menjalankan syariat Islam dengan karakter Arab. Mesir juga sama, Indonesia pun juga sama. Maka alhamdulillah di Indonesia ada organisasi Nahdlatul Ulama yang kemudian membranding gaya keberagaman itu dengan Islam Nusantara. Artinya apa? Bahwa Indonesia pun punya ciri khas yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, beragama yang tidak menolak kehadiran budaya. Begitu. Islam Indonesia. Kan kita selalu Islam Mesir, Islam Arab, Islam Suriah, Islam apa. Ya nggak apa-apa. Mereka punya kultur, punya branding, punya kondisi negara yang memang berbeda-beda sehingga harus menghasilkan cara beribadah, cara kemudian menghadapi permasalahan itu dengan gaya mereka yang memahami negaranya. Silahkan, gak jadi soal. Tetapi di Indonesia itu yang memang cocok adalah Islam Nusantara. Di branding, dulu itu kan belum ada branding itu. Branding itu belum ada, tapi dihadirkan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena supaya gaya beribadah orang Indonesia ini kemudian menjadi ciri khas Islam yang ada di Nusantara. Yang tentu kemungkinan kulturnya akan berbeda dengan di negara-negara yang lain. Tetapi catatannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu kita punya branding itu, ya. Kita punya cara itu. Islam Indonesia, Islam Nusantara. Banyak yang menggugat. Kenapa? Karena dia berpikiran bahwa Islam itu ya harus satu. Kenapa harus ada Islam Nusantara? Kenapa harus ada ABCD dan sebagainya? Anda juga kan membranding Islam 212. Sama saja kan nama. Begitu, Bro, ya. Jadi santai saja. Islam 212 adalah Islam Nusantara. Islam gaya Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara. Islam gaya Persis adalah Islam Nusantara. Islam gaya Muhammadiyah adalah Islam Nusantara. Selama Anda hidup di Indonesia, maka harusnya Islamnya Islam Nusantara. Ya, begitu, saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan fanatik terhadap nama juga. Dan mudah-mudahan ada ideologi. Semakin banyak konten-konten YouTube yang kemudian memberikan pandangan ideologi yang seharusnya dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena itu adalah salah satunya cara untuk meremukan ideologi yang lain. Ideologi itu nggak bisa diperangi oleh harta. Karena atas nama ideologi, orang akan berani mati mempertahankan ideologi. Panduan kebenaran soalnya, bro. Panduan kebenaran ini, orang kalau sudah berbicara kebenaran, kan ada yang berani mati, tertawa atas nama agama. Meneriakan takbir sambil meledakkan bom, sambil tertawa atas nama ideologi, atas nama kebenaran. Orang rela mati. Dan ini masalahnya. Jadi kalau orang sudah terpapar ideologi yang seperti ini, nggak bisa kita tawari, Anda saya kasih uang 1 miliar, harus kemudian pindah ideologi. Nggak bisa serta-merta seperti itu. Harus ada perbandingan ideologi yang bisa menawarkan kebenaran. Seperti ideologi yang dianut oleh dia, yang dianggapnya kebenaran. Jadi patokannya semuanya kepada kebenaran. Ini beradu aja caranya. Kita menyampaikan dan melaksanakan ideologi. Begitu, saudara. Karena yang sangat susah sekali. Dihilangkan, diremukan itu memang ideologi. Allahumma fiqh lakum mitorik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.